Assalamualaikum. Kalau di dunia investasi, itu investor saham sering kena penyakit inersia ini. Udah jelas gitu ya, krisis datang. Mereka bukannya segera jualin semua saham yang dimiliki, malah ngeheng dulu, belakangan baru cut loss setelah nyadar. Jadilah amsyong. Udah situasi stabil, gitu lagi. Nggak cepat nyerokin saham di harga bawah, masih ngeheng lagi. Tahu-tahu harga udah keburu tinggi. Gagal untuk cuan. Maka dari itu, orang yang investasi saham itu jarang yang beneran sukses. Di sisi lain, investor sukses kayak Warren Buffett bilangnya investasi terbaik itu bukannya di saham, tapi investasi terbaik itu pada diri kalian sendiri. Yaitu maksudnya kita dan segenap keluarga tentunya ya. Kalian punya anak satu aja gitu. Kalau dibina dengan baik, itu kan investasi. Kalaupun di dunia mungkin nggak jadi triliuner, di akhirat kelak si anak yang soleh bisa menghantar orang tua ke surga Firdaus. Alhamdulillah. Nah, tapi kebanyakan orang tua itu ya, dalam menjalankan tugas parenting sama juga sering terbentur penyakit inersia. Kayak apa sih penyakit inersia itu? Dulu udah pernah kita bahas ya, nih kita cuplik lagi. Inersia itu seperti ini. Dulu kan ada tuh cerita-cerita pilot nupir pesawat kargo sendirian gitu. Tiba-tiba pesawatnya jatuh, jebret. Ada unta betina lama-lama. Wah, saking kesepiannya akhirnya nguber-nguber lah dia. Bayang nggak sih nguber-nguber unta di padang pasir ya? Lama-lama dia tadi terobsesi. Waduh, masa sih nomplok unta sekali aja nggak berhasil nih. Tiba-tiba ada pesawat jatuh lagi. Ternyata penumpangnya ratu kecantikan. Loh, begitu ditolong, buang pesawat si ratu kecantikan jeblok. Kalau bukan karena pertolongan Anda sudah mati tadi katanya. Apa yang kamu inginkan? Ayo kita berdua tepung si unta betina itu. Wah, ini namanya inersia. Udah ada ratu kecantikan, kinis-kinis si pilot obsesinya nguber-uber unta. Nah, dalam parenting gitu ya, itu sama tuh kayak gitu. Orang tua dalam benaknya sering mikirnya itu, wah anak-anak itu kecil aja terus. Udah kuliah semester 7, 8, 9, badan udah dogol, jangkung gagah. Si ibunya masih aja was-was setiap hari. Kalau ditegur terus alasan. Ya was-was lah. Dulu itu ya, anak saya itu lahirnya bayi. Kalau lahirnya itu pedat, itu anakan sapi, Bu. Inersia itu. Yang benar gimana? Ikutilah cara-cara parenting yang progresif. Rasulullah SAW mengajarkan. Anak itu, umur 7 tahun aja, sholatnya harus udah mantep. Kalau 10 tahun belum mantap juga, bahkan boleh dibina dengan keras. Artinya, kalau untuk pemantapan spiritual, itu sudah harus intensif sejak taman kanak-kanak. Jangan dah keburu remaja, brewok, terus kebawa pergaulan nggak bener, baru dikenalin sama Haji Udin. Oh, mau ikut dagang bubur mas? Tapi saya mau naik haji nih. Nah, gubrak. Rasul mencontohkan juga, umur 10-11 tahun, beliau sudah belajar kepemimpinan dengan menggembalakan ternak gitu. Dan sudah belajar bisnis juga, ikut sana-sini dagang sampai ke negeri Syria beberapa kali. Anak-anak kita juga harus seperti itu. Di umur 10-11 tahun itu harusnya sudah belajar life skill macam-macam. Ngerapiin kamar harus bisa, nyapu, ngepel, nyuci, jemur baju, nyetrika, ngelipat baju. Kalau laki-laki bahkan benerin genteng mesinnya juga bisa toh ya. Zaman sekarang mungkin nggak harus angon kambing, tapi jaga rumah masa sih nggak bisa, Mbak? Tiap malam bagian memastikan semua pintu terkunci, tugas kamu ya. Nah, kalau semua pergi, kamu yang jaga rumah. Anak perempuan aja mestinya bisa juga seperti itu. Yang laki pun memasak nasi gitu harus bisa. Kan tinggal nuang beras, tambah air, terus pencet rice cooker, selesai. Anak SD kelas 4 aja mestinya udah terlatih seperti itu. Bisa kalau dilatih. Dia harus menguasai skill-skill keseharian seperti itu. Dan harus ringan tangan, suka membantu orang lain, rajin dan tekun belajar. Kalau sudah SMP masih males-malesan juga, cilaka ini. Rasulullah ya, yang belajar dagang umur 11, itu saat dewasanya jadi jagoan dagang tuh. Yang mirip seperti itu, Lim Seng T, pendiri HM Sampurna, itu juga mulai dagang rokok, tembakau sejak 11 tahun. Belakangan dia jadi jago dagang. Sudah dirampok Jepang habis-habisan pun, di penjara interniran. Begitu perang selesai, dia bisa cepat kaya lagi karena memang sudah jago beneran. Makin dini life skill dilatihkan, itu makin pinter anak kita. Makin besar peluangnya untuk sukses. Masa sih kalian para orang tua nggak pengen anaknya sukses? Sarapannya apa itu kalau nggak pengen sukses? SMP gitu ya. Harusnya segala skill orang dewasa dia kuasai. Memasak gitu. Yang gampang-gampang harus bisa. Pergi sana sini juga harus bisa. Naik angkot, naik sepeda, naik kereta. Motor belajar-belajar juga boleh. Manasin mobil juga. Apa sih susahnya? Dan seterusnya. Jangan sampai udah kuliah gitu ya.
nuang galon air aja mesti mama atau pembantu. Repot. Wah, enggak lah kalau masak nanti melepuh kecipratan minyak. Waduh, kalau di jalanan nanti kecopetan atau kesenggol ojek. Ya, dunia ini emang keras kok. Tapi anak kita itu seperti besi baja ya. Kalau nggak ditempa, nggak digembleng, kedepannya malah gampang patah, gampang hancur. Di Quran ada perintah Allah. Khawatirkanlah. Jangan sampai kalian itu meninggalkan di belakang kalian anak-anak yang lemah. Nah, para pemirsa yang soleh tentu ingat dong dengan ajaran itu. Jatuh-jatuhnya jangan-jangan bisa haram tuh. Kalau anak-anak tidak digembleng malah dimanja-manja. Wallahu a'lam. Ntar gitu ya, kalau udah lebih dewasa lagi. Harus siap merantau. Harus sudah punya idealisme, siap menghadapi ujian kesabaran, siap berjuang di jalan kebaikan, membela kebenaran, dan seterusnya. Pernah dengar dong ya? Ada remaja 17 tahun ditunjuk Rasulullah untuk jadi panglima pertempuran. Ya emang udah bisa kok kalau umur udah menjelang 20 tahun. Yaitu kalau dilatih dan dibina sedini mungkin. Kalau pas kecil nggak dipersiapkan, matilah itu. Kerja jangan jauh-jauh mbak, deket ayah aja sini. Sudah sarjana merantau, masih diantar-anterin sama mamahnya. Pilek dikit, mamahnya yang pontang-panting. Itu sama aja dengan pilot yang ngejar-ngejar onta tadi. Memang sih kalau anak dilepas hati orang tua, itu was-was. Kenapa-napa orang tua pasti was-was. Risiko kehidupan memang banyak kok. Tapi ada ajaran lagi di Quran, renungkanlah. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Zaman dulu sih maknanya mungkin harfiah ya. Tapi Quran ini kan berlaku universal. Kalau direnungkan betul untuk konsep kekinian, bisa-bisa memanja-manjain, tidak menggembleng dan tidak membina dengan keras. Itu sama aja dengan membunuh pelan-pelan karena takut miskin itu tadi. Hati kecil kita tahu kan ya. Wallahu alam. Kalau anak mau jihad, mau hijrah terus dilarang-larang sama orang tuanya, bisa juga itu secara hakikinya dia dibunuh juga karena orang tuanya takut miskin. Nah, karena apa? Kelak ya, kalau mereka mati, bakalnya mati beneran. Sebaliknya, yang berjuang, jihad dan hijrah di jalan kebaikan akan jadi syahid. Dan dijanjikan oleh Allah, para syuhada itu kagak ada matinya. Nah, akan senantiasa hidup terus selama-lamanya dengan rezeki dari sisi Allah. Kita udah punya videonya. Oke lah, jadi intinya yaitu tadi. Dalam hal parenting, hari kini janganlah kalian para orang tua masih terus aja ngejar-ngejar onta. Atasilah inersia-inersia itu. Terima kasih.